Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muwafa, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ul Absar Hasbi dari kelas PAIA semester 6 ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian yaitu materi ataupun pemetaan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang dilaksanakan pada kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Sebenarnya pada penerapan mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 2 Madrasah Tsanawiyah terdapat beberapa kompetensi inti yang harus dilaksanakan oleh para pendidik. Dan kompetensi itu sendiri terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan perilaku yang diantaranya adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagaimana bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu selanjutnya yaitu kompetensi inti yang ketiga, yaitu dapat memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu kompetensi yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Seperti itu kompetensi inti yang akan diterapkan ke dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang dilaksanakan pada kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar yang saya akan terapkan ke dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama adalah mengenai standar kompetensi, yaitu untuk pertamanya peserta didik akan diberikan 2 surat pilihan pendek, yaitu surat Al-Buruj dan surat Al-Mutaffifin, yang nantinya peserta didik akan diminta untuk memaknai apa yang ada di dalam kedua surat tersebut, serta mencari hukum tajwid, yaitu hukum bacaan mat lain dan mat arid lisukun. Lalu selanjutnya adalah peserta didik akan diminta untuk membaca hadis riwayat Imam Muslim, yaitu yang berkaitan dengan pentingnya akhirat, dan peserta didik juga akan diminta untuk menghafal hadis tersebut dan mencari apa sebenarnya makna tentang pentingnya akhirat yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut. Lalu kompetensi ataupun standar kompetensi yang terakhir yaitu yang ketiga adalah peserta didik nantinya akan diminta untuk membaca hadis riwayat Imam Bukhari tentang menguatkan iman dengan berbagi. Peserta didik akan diminta untuk menerapkan hadis tersebut, juga membaca hadis tersebut, juga mencari makna apa yang terkandung dalam hadis riwayat Imam Bukhari tersebut tentang pentingnya berbagi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ide-ide pembelajaran. Nantinya yang saya akan terapkan adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diterapkan pada semester ganjil, yaitu dilaksanakan pada pertemuan 2 kali 50 menit satu pertemuan, lalu membahas tentang ilmu tajwid khususnya yaitu mat arid lisukun ataupun mat lain. Lalu selanjutnya adalah dasar-dasar kompetensi dasar, indikator penyampaian ataupun pencapaian kompetensi, lalu tujuan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu peserta didik tentunya mampu memahami ilmu tajwid, terkhususnya adalah mat lain dan mat arid lisukun, serta peserta didik mampu memahami contoh-contohnya yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya peserta didik dalam indikator pencapaian kompetensi nantinya akan diminta untuk dapat memahami mat arid lisukun dan mat lain serta dapat mencari contoh. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran, tujuannya adalah peserta didik mampu untuk memahami juga bagaimana arti ataupun penerapan hukum mat
lain dan mat arid sukun ke dalam 2 surat pilihan, yaitu Al-Buruz dan Al-Mutaffifin, serta dapat mencari contoh bacaan mat arid dan mat lain ke dalam surat-surat dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya adalah materi ajar, yaitu materi ajar yaitu ilmu tajwid yang terdiri dari materi mat lain dan mat arid sukun. Lalu selanjutnya adalah metode. Dalam hal ini metode pencapaian pembelajaran saya mengusulkan 3 jenis metode, yaitu metode ceramah, demonstrasi, dan juga tanya jawab. Metode ceramah nantinya saya akan mencoba memberikan penjelasan penerangan terkait materi ilmu tajwid, khususnya tentang mat lain dan materi sukun. Lalu selanjutnya adalah metode demonstrasi, yaitu saya mencontohkan kepada murid ataupun peserta didik bagaimana ilmu tajwid yang benar, lalu bagaimana cara membaca mat arid dan mat lain dengan benar dengan mencontohkan, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana cara membacanya. Lalu selanjutnya adalah tanya jawab, yaitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang mat lain dan mat arid sukun, lalu peserta didik menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai deskripsi ataupun pelaksanaan pembelajaran nantinya akan seperti apa. Yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Tentunya pendahuluan di sini akan dilakukan dengan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam tentunya. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan kondisi pembelajaran dan menanyakan sudah sesiap apa murid untuk melaksanakan pembelajaran dan membuat kondisi senyaman mungkin. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan daftar kehadiran, menanyakan apakah ada murid yang tidak hadir ataupun sakit ataupun tidak ada keterangan. Lalu selanjutnya adalah memimpin doa, nanti peserta didik diperintahkan untuk memimpin doa. Selanjutnya adalah menanyakan tentang materi apa yang sudah diajarkan sebelumnya agar memperkuat memori belajar peserta didik. Lalu selanjutnya adalah hafalan, yaitu nanti saya akan membuat beberapa target hafalan surat-surat pendek kepada peserta didik. Lalu selanjutnya adalah mengungkapkan tujuan yang nantinya ditujukan melalui PowerPoint pembelajaran. Selanjutnya adalah inti yang terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu nantinya peserta didik akan diminta untuk melihat slide PowerPoint yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah diskusi, yaitu berkaitan dengan tanya jawab seputar materi pembelajaran. Lalu ada eksperimen, yaitu membaca ayat Al-Quran dan menemukan bagaimana bacaan yang mengandung hukum bacaan mat arid sukun ataupun mat lain. Lalu selanjutnya adalah memberi wawasan kepada peserta didik tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan. Lalu selanjutnya adalah asosiasi, yaitu meminta murid untuk mempraktekkan bagaimana cara membaca tajwid dengan benar ataupun yang berkaitan dengan mat lain ataupun mat arid sukun. Lalu selanjutnya adalah komunikasi, yaitu dengan mensimulasikan bagaimana seharusnya membaca Al-Quran dengan benar. Lalu adalah refleksi, yaitu menunjukkan sifat yang baik ataupun kesolehan perilaku yang baik. Dan yang terakhir dari bagian deskripsi pembelajaran ini adalah penutup, yaitu membuat kesimpulan, mengklarifikasi tentang pembelajaran, dan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta didik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai alat ataupun bahan dan sumber belajar. Alat atau bahan yang saya akan gunakan ketika melakukan proses pembelajaran nanti adalah menggunakan tentunya Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Lalu selanjutnya adalah melalui laptop yang nantinya akan disediakan beberapa PowerPoint. Lalu selanjutnya adalah media pembelajaran berbentuk media video animasi pembelajaran. Lalu terkait sumber belajar tentunya akan digunakan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu selanjutnya adalah media video pembelajaran animasi. Lalu selanjutnya adalah berkaitan dengan teknik penilaian. Pada proses pembelajaran yang saya akan terapkan nanti, teknik penilaian akan saya gunakan adalah teknik penilaian observasi, yaitu teknik penilaian yang pada dasarnya menggunakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik ketika pembelajaran sedang dilaksanakan. Proses pengamatan ini tentunya didasarkan pada pengumpulan data baik kualitatif ataupun kuantitatif dengan beberapa unsur yang sesuai dengan standar kompetensi tertentu.
Lalu selanjutnya setelah kita membahas bagaimana standar kompetensi, indikator, dan lainnya, selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana materi pokok pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah pengertian mat lain ataupun mat arid li sukun, dan bagaimana aplikasinya ke dalam beberapa surat pilihan. Yaitu jika tadi saya pada awal video menyebutkan surat bulus, maka pada kali ini saya akan koreksi sedikit bahwa surat yang akan digunakan adalah surat Al-Quraish dan surat Al-Mutaffifin. Jadi hanya surat Al-Buruj yang diganti. Yang pertama adalah pengertian mat lain dan aplikasinya dalam dan hukum bacaannya dalam surat Al-Quraish. Yang pertama adalah pengertian mat dalam bahasa diartikan sebagai panjang, lalu lain dalam bahasa Arab diartikan sebagai lunak. Jika dikaitkan dengan istilah ilmu tajwid, maka mat lain adalah hukum bacaan dalam Al-Quran yang terjadi apabila huruf ya ataupun waw itu sebelumnya ditandai dengan huruf fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan ataupun dimatikan, maka itulah yang disebut dengan mat lain. Jadi kondisi yang terjadi apabila huruf ya ataupun waw itu bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan dan sebelumnya ditandai dengan huruf fathah, dan cara membacanya bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Dan dalam contoh yang saya berikan di dalam pembelajaran itu adalah surat Al-Quraish. Misal li'ila fi Quraish. Quraish tanda di sini adalah ditandai dengan huruf waw dan sebelumnya huruf fathah, lalu shin di sini menjadi wakaf ataupun dimatikan. Maka dari itu hukum bacanya di sini adalah hukum mat lain ataupun dibaca dengan beberapa harokat, bisa 2, 4 ataupun 6 dan seterusnya. Sudah saya tandai bahwa yang berwarna merah itulah yang dimaksud dengan hukum bacaan mat lain. Seperti ila fi Quraish ila fi imrihatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Min khauf sendiri ini adalah mat lain yang terakhir yang terdapat dalam surat Quran Al-Quraish. Lalu selanjutnya adalah pengertian mat arid li sukun dan aplikasinya ke dalam surat Al-Mutaffifin. Mat sudah saya jelaskan sebelumnya, itu berarti panjang. Lalu mat arid li sukun, arid sendiri di sini artinya tiba-tiba atau baru, lalu li sukun diartikan sebagai mati. Jika dikikirkan dengan ilmu tajwid, maka mat arid li sukun adalah huruf mat tabi'i yang dimana ketika terdapat dalam kalimat atau kata dalam Al-Quran itu terjadi karena setelahnya itu bertemu dengan huruf mati ataupun yang diwakafkan. Lalu tanda bacanya ataupun membacanya itu bisa dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harokat. Karena diwakafkan, jadi membacanya pun berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa mat arid li sukun adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan, baik di akhir ayat ataupun di tengah ayat, lalu disukunkan dibacanya dan berhenti sesuai dengan harokat yang diinginkan. Misalkan seperti contoh pada surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Mutaffifin di situ artinya ada huruf mat tabi'i yaitu ya, lalu bertemu dengan huruf yang diwakafkan ataupun dimatikan, dan membacanya pun bisa 2, 4 ataupun harokat. Lalu setelah dibaca sesuai dengan harokat yang kita inginkan, maka diwajibkan untuk berhenti. Wailul lil mutaffifin, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah materi yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Yang selanjutnya itu adalah hadis-hadis pilihan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu mengenai tentang menguatkan iman dengan berbagi.
yaitu hadis yang berbunyi ma min yauma yusbihul ibadatu fihi illa malakani tanzi di anni fayaqulu ahaduma Allahumma u'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhiru Allahumma a'ti mumsikan talaqan, yang artinya adalah tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun ataupun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahi hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran ataupun kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya ataupun bakhil. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 1010. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat berdoa kepada Allah SWT agar menggantikan harta seseorang yang berinfak di jalan Allah dengan mengharapkan ridha Allah. Lalu sebaliknya malaikat juga berdoa agar diberikan kebinasaan bagi orang-orang yang bakhil ataupun pelit. Lalu selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim tentang pentingnya akhirat yang berbunyi fil yami falyanzuru bima tarji wa syari yahya bisab'ati wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hazi. Demi Allah, artinya tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Perawi hadis ini Yahya memberikan isyarat dengan telunjuknya, lalu hendaknya ia melihat apa yang dibawa jarinya itu. Pada kesimpulan hadis ini dimaksud bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan dunia dan akhirat seperti seseorang mencelupkan jarinya ke lautan, lalu mengambil jarinya kembali setelah dicelupkan ke dalam lautan tersebut. Lalu Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa apa yang dibawa oleh jari kita itulah dunia, dan lautan itu ialah akhirat. Makna hadis ini menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim hendaknya kita memprioritaskan akhirat ketimbang dunia, akan tetapi tidak meninggalkan dunia, karena dunia tempat mencari bekal untuk kesiapan kita di akhirat nanti. Rasulullah SAW sendiri pun meriwayatkan bahwa nikmat dunia itu seperti telunjuk yang telah dicelupkan ke dalam lautan tersebut, maka bandingannya sangat jauh. Jadi nikmat dunia itu seperti air yang dibawa telunjuk, lalu nikmat akhirat adalah nikmat yang sebesar lautan. Seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pemetaan konsep mata pelajaran Quran Hadis yang diterapkan pada kelas 2 Madrasah Sanawiyah, dan materi pokok yang akan saya bahas ataupun saya terapkan kepada kelas 2 Madrasah Sanawiyah, yaitu berkaitan dengan materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.